Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for money. Hai bro, Loren. Halo. Welcome. Udah lama nggak dapat kabar lu. Sebulan ya, kurang lebih ya. Lebih ya malah ya. Kita rindu dapat update dan terbaru yang lu udah siapin begitu banyak kertasnya itu. Saking banyaknya loh. Yeah. Jadi memang ya satu dan lain hal lah ya. Kemarin adalah sebulanan gue nggak sempat buat update buat teman-teman di luar sana. Ya, betul. Jadi ya mumpung lah. Sekarang kan terakhir kita podcast itu yang terakhir gue update kan di tanggal 12 Maret ya kurang lebih. Gila, lu sekarang tanggal berapa nih? Sekarang udah tanggal 16 ya? Sebulan lebih. Wah, sebulan lebih lu. Ya udah, sebenarnya gini sih, dari tanggal itu ya, tanggal 12 Maret itu ya, sampai ke sini kan sebulan lebih. Ya, full job lah ya. Banyak hal-hal unik. Oke. Salah satunya kalau kita buka chart, ada tuh tiang hijau tinggi banget. Betul. Terus sideway, terus tiba-tiba turun. Ya. Terus tinggi lagi. Itu gua ada dapat tuh. Lu ada apanya nih? Dapat profit ini? Ada, iya. Mantap. Lumayan banget hasilnya. Ya jadi ya harusnya ketika event itu ya. Ya. Gue harus infoin harusnya, cuma satu dan lain hal belum sempet, jadi sekarang gue infoin lah. Apa aja sih? Kalau gue pribadi gue nggak salahin lu, karena gue udah dapat orang. Udah dapet cuan ya? Iya. Kalau dapet cuan diem aja. Diem aja lah, udah nggak. Kalau kalah baru. Betul. Kalau kalah baru gue salahin lu. Kenapa gak kasih info? Update dulu deh, gimana nih? Iya, jadi kita mulai dari 4 minggu sebelumnya ya, dari sekitar tanggal 12-an lah ya, 12 sampai ke 7 harinya 19 ya. Iya. Jadi banyak hal-hal yang unik. Salah satunya di tanggal 9 Maret kita mundur sedikit lagi. Mundur beberapa hari itu. 9 Maret. Yes. Jadi ini kita ke negara US lah ya. Jalan-jalan ke US. US itu habis bikin semacam perintah eksekutif, apa kita bilangnya? Perintah lah, semacam apa ya? Semacam peraturan gitu. Kayak peraturan DPR gitu kali ya. Oke. Kind of gitu. Nah, intinya ya, dia tuh ada sekitar 10 section. Kalau 10 section. Kalau dibuka tuh di websitenya tuh panjang banget. Ya poin utamanya sih ya satu lah, pasti pemerintah pengen ikut campur ke dalam sana. Dan uniknya ya di dalam situ kan gue coba cari kan 10 section itu panjang banget. Gue kagak sanggup bacanya lah. Jadi gue cari ringkasan-ringkasan yang dibuat sama beberapa analis gitu kan. Banyak yang bilang sebenarnya di section itu tuh bagus. Ada bagusnya lah. Nggak semuanya soal pemerintah mau ngebatasin lah ya, pengen ikut campur. Tapi ada bagusnya karena ada beberapa section yang bilang poinnya gini, dipermudah lah kalau misalnya institusi-institusi keuangan ya. Iya. Yang kayak kita bahas di podcast sebelumnya, dipermudah kalau misalnya mau ikut campur ke situ. Maksudnya mau ikutan lah buat invest di kripto. Oke. Sesuatu macam gitu lah, something like that gitu lah. Jadi ya memang lumayan berimpact sih ketika si Biden itu pemerintahannya bikin perintah eksekutif itu ya lumayan lah. Jadi ya waktu market tanggal segituan tuh lumayan naik tuh. Gara-gara isu itu. Oke. Jadi ya lumayan lah. Maksudnya karena itu banyak institusi yang makin confident lah. Ya mungkin memang akhirnya ada juga yang beberapa yang masuk lah ya ke sana ya. Market jadi up. Nah, kita jalan ke tanggal 13-nya. Ya memang market lo update by tanggal ini. Karena banyak banget, jujur aja. Harusnya seminggu. Cuma karena ini kita udah kelewat banyak, jadi ya gue update satu persatu lah. Di tanggal 13, ini ada yang unik karena di 13 itu market down. Sekitar 13 ya, 13-an itu market agak turun. Karena Eropa, ini datang dari benua Eropa. Eropa itu tiba-tiba ya, kan memang dari dulu sebelum-sebelumnya kan udah ada isu dia mau nge-ban. Mau ngebatasin kripto. Terus tiba-tiba tanggal 13 itu
tanggal 12 malamnya sih ya, 13-nya itu keluar berita, keluar nih jadi amandemennya nih. Ibaratnya main terakhir. Tentang kripto? Yes, mereka mau nge-ban. Poinnya gitu. Mau nge-ban, tapi ya banyak lah yang bertentangan gitu. Ya politik lah ya, kita ngomongin agak sedikit politik. Pasti. Jadi ya ada yang setuju, ada pro kontra lah. Ya. Nah, waktu itu lumayan tuh, jadi agak sedikit rusuh lah. Jadi karena bikin market kan jadi sedikit goyang nih. Karena Eropa bilang kayak gitu, memang di tanggal segitu tuh agak turun. Agak downtrend kalau kita lihat chart 4 jamannya ya. Agak turun ya karena itu. Si Eropa itu bilang itu kan. Tapi luckily ya, maksudnya beruntungnya setelah voting. Nah akhirnya ya memang Eropa akhirnya batalin. Batalin yang ini. Si amendment pelarangannya lah. Tadinya kan mau di-ban. Sampai akhirnya sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian keluar peraturan baru yang intinya diperketat lah pengawasannya. Tapi bukan di-ban berarti? Bukan di-ban. Tapi isunya yang mau nge-ban itu jadi cukup menggerakkan market buat turun gitu. Cuman kayaknya nggak terlalu banyak juga ya kayaknya. Nggak terlalu banyak. Karena ya isu makronya ya, isu makronya masih seputar perang lah ya. Masih seputar perang sama suku bunga. Nah kalau ngomongin suku bunga, yang 2 minggu terakhir ini sih, 2 minggu terakhir ini cukup terpengaruh sama suku bunganya sih. Balik lagi lah, ini biangnya tuh cuma satu dari US. The Fed aja? Iya. Di 2 minggu terakhir ini ya, karena mereka ada rencana buat naikin suku bunga. Jadi di Maret itu kan udah naik 25 poin, 25 BPS. Nah, terus rencananya di bulan Mei mau naik lagi 50 BPS. Jadi totalnya udah 75 BPS ya, 75 poin. 75 poin sama neracanya mereka. Ada, nanti kita bahas lah satu persatu. Itu jadi pas tanggal 13 itu memang agak sedikit turun karena itulah yang tadi. Kemudian nah ini di tanggal 14 yang tadi gue bilang, di tanggal 14 Maret itu The Fed naikin bunga. 14 malamnya meeting, 15 pagi diumumin naik 25 poin. Tapi uniknya gini sih, pas si The Fed itu naikin bunga ya, emang agak turun tuh, marketnya agak turun, tapi gak lama naik lagi. Jadi ada beberapa yang analis ya berpendapat sebenarnya orang-orang ini di satu wadahnya marketnya kripto ini ada orang-orang yang konservatif, ada orang-orang yang lebih ke arah investor ya. Ada yang ketakutan, maksudnya ada yang cuma masuk ke sini tuh cuma cuma jaga-jaga aja, ada yang memang buat long term gitu. Nah yang jaga-jaga ini pas dengar beritanya The Fed naikin suku bunga, keluarlah dia. Cara mikirnya, ngapain kita taruh duit di aset yang berisiko? Lebih baik kita cari ke stable asset. Toh bank juga udah naik bunganya, udah plus 0,25 poin kan. Yang ngapain masih taruh di situ gitu. Maksudnya diwarnai aksi sell off lah waktu itu. Aksi sell off, agak turun tuh memang harganya kan. Ya karena kan pada sell itu kan. Iya. Tapi di satu sisi yang memang holdernya nggak lepas tuh. Iya, yang holder nggak lepas karena di satu sisi angka inflasi sih ya. Kita balik lagi nih. Mainannya sebenarnya karena kripto ini kan mirip kripto ini kan mata uang ya, bukan mata uang. Jadi memang ngomongin seputar makroekonomik lah. Tapi di satu sisi inflasi nih masih tinggi, masih 7%-an kan. Nah, US tuh masih pengen berusaha neken. Makanya di 2 minggu terakhir ini ada rencana kan ngurangin neraca perdagangannya mereka, neraca bank sentralnya mereka, itu sekitar 95 miliar USD. Makanya kalau kita lihat nih market lagi downtrend nih, turun. Iya, pelan-pelan. Iya, sekarang tuh kan agak pelan sih. Iya, tapi maksudnya masih berimpact lah. Itu sekitar sekarang kan 39.000 ya tadi kalau nggak salah cek. Udah 40.000 lebih lagi. Udah 40.000 lagi. 40.000 something. Tapi ya pergerakan 2 hari ini jelek sih. Iya, sideways banget. Iya. Naiknya kecil banget, bahkan 2% nggak nyampe. naik turun selama 1 hari itu nggak nyampe 2% tuh. Jadi memang di tanggal 14 itu gitulah, diwarnai, ya yang tadi ya gue cerita ya, ada yang takut, jadi nge-sell off, ada yang mempertahankan. Nah ini dia yang mempertahankan ya akhirnya karena dia ada yang sebagian keluar kan, terus kan gak lama naik lagi. Jadi ada yang beli, yang memanfaatkan situasi lah. Betul. Kita bilang gitu. Nah di tanggal 15-nya, mungkin kalau lu tahu ya, di Hong Kong. Hong Kong itu
kita bilang apa ya, bursa efeknya ya, bursa efek Hong Kong, Hang Seng lah, Hang Seng. Kalau kita tuh apa, IHSG ya. Hang Seng itu meltdown, apa namanya, turun 40-an, 40 poin ya kalau mungkin gara-gara itu COVID yang di sana lagi naik bukan tuh? Oh bukan. Jadi ya? US ini biang semua keributan. Jadi, nah uniknya gini sih, kalau misalnya kita ngomongin negara-negara tetangganya China lah ya. Kalau udah sampai ada sesuatu yang terjadi di market mereka, biasanya market kripto ikutan ke impact. Nah, uniknya di tanggal 15 itu Hang Seng ya, bursa Hang Seng itu turun 40 poin ya kalau nggak salah. Pokoknya sekitar tertinggi setelah krisis 2008 tahun lalu sama 2020 kemarin pas COVID lagi tinggi-tingginya. Jadi setelah gue baca-baca ya, maksudnya sebenarnya gue udah tahu ini dari beberapa minggu yang lalu sih sebelumnya sih. Maksudnya kok bursa Hong Kong ambruk tapi kripto tetap fine-fine aja gitu kan. Gue mau cari tahu korelasinya. Jadi korelasinya itu ternyata di US nih ya, ada perusahaan China yang listing di sana. Gue nggak tahu sih nama perusahaannya apa. IPO atau gimana itu? Udah listing di sana. Mungkin di Nasdaq-nya or something kali. Jadi SEC-nya ya. Istilahnya kayak semacam apa ya? Pengawasnya lah. SEC-nya di sana, mungkin kayak BEJ di sini kali ya. Itu bilang kita mau delisting nih 5 perusahaan China ini di sini. Itu yang jadi pengaruhnya. Ya, jadi bursanya ambruk. Nah, ternyata itu pengaruhnya. Tapi nggak berpengaruh sama si kripto ya, karena bukan secara makroekonomi. Nah, poinnya kenapa gue cerita kayak gini sih? Ya maksudnya kayak gini sih. Kripto itu kan mata uang. Jadi lebih terpengaruh sama isu-isu makroekonomi. Pasti. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada yang baca berita, bursa sesuatu ini di negara ini ambruk loh. Tapi kok kayaknya bakal impact gak gitu. Nah, kita mesti cari tahu nih apa isunya di balik jatuhnya bursa ini nih. Betul. Bisa jadi kayak tadi kan di listing 5 perusahaan kan signifikan kan. Jadi banyak yang ngeluarin aksi sell off, jual. Nah, dan itu nggak begitu pengaruh lah ke si ini. Maksudnya sih gue mau cerita itu sih poinnya. Jadi kalau ketika teman-teman di luar sana ada yang baca berita, jangan langsung, wah ini kayaknya bakal ini nih, kripto kayaknya juga bakal terimpact gitu. Ya tadi yang gue cerita ya. Kripto itu lebih kepengaruh sama makroekonomi mayoritas. Jadi kebijakan antar negara, kebijakan fiskal moneternya gitu pasti bakal terpengaruh karena itu. Ya kurang lebih gitu di tanggal 15. Gue lanjut ya, dicontekan gue. Lu contekan banyak banget, gila lu. Banyak banget. Bisa berapa jam nih kita? Udah bosen ya denger cerita? Udah bosen banget. Ya intinya gitu sih, gue mau wrap up aja. Jadi diwarnai ada banyak hal lah ya. Salah satunya di US ada sempat rencana salah satu anggota DPR-nya bilang kan mau legalin Bitcoin sebagai legal tender. Terus ternyata nggak jadi. Tapi dia bilang gini, gue bakal legalin nih. Jadi lu pilih gue bakal usahain Bitcoin jadi legal tender. Nah di situ ada banyak konco-konconya lah temen-temennya yang yang mau lah, yang mendukung hal seperti itu. Nah uniknya gini, kemarin gue sempat baca ya, nah gue sambil ngasih unjuk ya. Kemarin tuh gue sampai screenshot. Ada beberapa negara yang rencananya bakal join ke bikin Bitcoin jadi legal tender. Sebentar, gue cari. Wah, nanti boleh juga tuh dikirim ke Catherine ya, buat ditampilkan tuh ya. Oh iya, nanti gue share ya. Jadi pertama El Salvador. Udah pasti itu. Itu paling pertama. Kedua, udah pasti itu. Market sempat beberapa minggu yang lalu ya, di bulan Maret itu sempat naiknya signifikan. Karena Honduras ikut-ikutan. Honduras ya ikut-ikutan. Ikut-ikutan ngelegalin. Nah, ini ada listing berikutnya. Ada setelah si Honduras itu bakal ada Paraguay, selanjutnya Venezuela, ada Anguilla. Nah, yang keempat US. Oh, tumben. Ini sih menurut dugaan mereka ya, predict next country region yang bakal kira-kira ngelegalin kripto sebagai legal tender mereka, salah satunya US. Terus kelima ada Panama. Lu send ke gue deh, nanti gue send ke Catherine deh. Ya, ntar abis ini gue share ya. Siap. Jadi gitu. Itu baru menarik bro beritanya. Kita tahu,
Ternyata memang Pak udah mulai mulai negara yang kayaknya udah mulai melihat ke sana, terus mereka mulai mau adopsi lah kripto tuh jadi mungkin nggak currency kali, mungkin kayak Indonesia tuh jadi aset kali. Nah, terus maju sedikit lagi, sempat market mengalami uptrend tuh. Itu ya salah satunya ya. Uptrendnya nggak banyak sih. Gak gitu banyak, tapi ada sedikit menggerakkan itu dari ini Kanada sama Australia. Mereka pakai networknya Ripple buat transaksi, kita istilahnya transaksi luar lah ya. Iya. Transaksi cross border mereka pakai networknya Ripple. Jadi Ripple sempat naik tuh habis berita itu. Si Ripple kan lagi ada masalah kasus pengadilan tuh kan. Iya, tapi ya justru ini karena memang sempat ada masalah itu kan sempat down, tapi memang akhirnya nggak lama sempat naik karena isu ini. Si IBC ya. Harusnya gue beli tuh. Justru karena gue lihat ada kasus makanya gue beli dia. Sama sebenarnya paling yang mau kita bahas ya, kenapa kok beberapa saat yang lalu sempat ada tiang tinggi-tinggi. Apa tuh? Koin Shiba? Enggak, bukan koin Shiba. Kita ngomong dari sisi Bitcoin lah ya. Oke. Kita ngomong kenapa kok ada banyak koin yang tinggi-tinggi. Ya. Mungkin kita mulai dari satu. Honduras kan mau ikut ya. Bikin jadi legal tender lah ya. Oke. And then lu pernah denger Terra? Tahu? Terra Luna kan? Iya, Terra Luna. Bosnya bikin statement. Dia mau koleksi kurang lebih sekitar 3 miliar. Luna itu koin yang lagi pergerakan lagi bagus tuh. Iya, ini dia makanya si bosnya. Kemarin dia naik tinggi terus kemarin, tapi sekarang udah turun-turun aja. Nah, betul. Sebetulnya ini dia nih. Ini juga ngebikin harga Bitcoin signifikan sih. Signifikan luar biasa. Jadi ada tiang-tiang gede tuh, pas lagi market lagi sideways gak jelas, ada tiang-tiang gede. Salah satunya penyebabnya ini, bosnya itu kan orang Korea ya, si Do Kwon itu. Dia bilang, kita tuh bikin stable coin, namanya UST, US Terra. Oke. Nah, apa yang membuat beda UST sama stable coin yang lain? UST ini stable coin yang di backup dengan 1 Luna, 2 Bitcoin. Oh iya, kayaknya itu ada deh, gue baca deh itu deh. Iya. Di back sama 2. Jadi dia bilang gini, coba lu lihat stable coin yang lain. Mereka nggak ada yang di back satu pun. Tapi kalau gue punya stable coin istilahnya gitu ya, itu di back sama Luna sama Bitcoin. Karena mereka kan beli Bitcoin lumayan. Lumayan. Buat itu kan? Ya justru buat itu. Buat itu justru. Kan si bosnya itu bilang kita rencana banyak kok, kalau nggak salah berapa Bitcoin, banyak banget yang banyak. Dia beli ada 3 kali, yang makanya market tuh tinggi sampai Bitcoin tuh 48.000. Nah itu yang signifikan sekali, makanya gue bilang. Nah di sini si bosnya itu ya bilang, gue tuh mau akuisisi Bitcoin kurang lebih around 3 miliar USD. Itu ya setara dengan 3 miliar USD. Jadi pas di tanggal 20-an Maret something, mulai tuh dia beli 125 juta pertama. Tanggal 12 Maret ya kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20-an Maret deh, gue lupa. Beli 125 juta. Dolar tuh? Dolar. Naik tuh. Ya. Nggak lama, dia beli lagi 125 juta dolar. Wah, naik lagi. Nah, terus nggak lama lagi, sering 2-3 hari, dia beli 175 juta dolar. Jadi naik. Nah, kebayang kan? Banyak ininya nih, batang-batang hijau. Nah, itulah salah satunya. Jadi, nah setelah itu ya, kita kan kalau ngeliatin chartnya market, mulai sideways lagi. Tapi maksudnya, ada orang, dan dia lucunya ya, si bosnya Terra ini, bikin statement. Gue nggak tahu ya apa tujuannya dia ya. Bikin statement kayak semacam di Twitternya dia gitulah. Di Twitter deh kalau nggak salah. Namanya stable coin ya kalau nggak salah. Sekarang bukan Elon Musk lagi yang bikin Twitter ya. Dia udah punya, dia punya Twitter sekarang. Iya. Jadi ya Twitter cukup, makanya suggest buat teman-teman sih ya, buat denger berita terbaru ya, salah satunya Twitter lah. Dari Twitter. Biarpun kayaknya banyak hal-hal yang aneh ya, tapi di situ salah satu update. Nah, salah satunya si bosnya Terra tadi. Beli 3 kali itu dia umumin di Twitter. Nah, gue nggak tahu sih apa tujuannya dia ngumumin ya.
Tapi setelah itu ya pasti untuk inilah, untuk apa, mancing market lah supaya ini. Tapi memang benar sih. Jadi kepercayaan orang terhadap si koinnya ya, jadi naik, si Luna jadi naik. Betul. Naik. Jadi bullish banget lah koinnya dia. Tapi sekarang turun lagi. Koreksi lah market biasa kan. Maksudnya ketika udah dikasih isu panas, ya mungkin ada maksud dan tujuan tersendiri lah ya. Nah, terus abis naik sampai 48.000 ya. Itu tertinggi sepanjang tahun 2022. Iya. Ya kan ya, sebelumnya kan 30.000, 40.000 lebih dikit. Iya, 42, 43. Kemarin kan 48. Orang-orang pada pede nih, wah kayaknya bakal naik lagi nih. Iya, betul. Ternyata si bos saat itulah gue berdoa, turun dong. Supaya dapat profit ya. Oh iyalah, supaya gue bisa buy lagi kan. Kan gue udah main profit, habis itu gue doa lagi turun dia kan, aku buy lagi. Tapi memang abis gak lama itu ya, abis gak lama itu memang turun. Iya. Memang abis gak lama si kejadian orang-orang beli itu ya, si bosnya itu beli, memang turun. Jadi turunnya lumayan sih. Ya. Tahun ini sih, kalau menurut gue sih tahun ini sih agak susah ya market untuk bullish di atas 50.000 ya Bitcoin ya. Itu kayak agak susah kayak kata Katie Wood ya, kalau lo pernah tahu. Katanya kemungkinan di 2030 itu Bitcoin di harga $1 juta katanya. Targetnya. Tapi ya kita nggak bisa gitu aja percaya ya, karena kalau di dunia investment ya, si Katie Wood ini kan termasuk orang yang dibilangnya ya, quote unquote itu kan agak orang gila. Maksudnya dia terlalu pede gitu dengan segala macam situasi market gitu. Tapi ya kadang prediksi dia ada benernya juga sih. Ya. Sedikit melenceng ya dari prediksi itu kan 50-50 bro. Kalau salah ya orang bilang dia salah, kalau benar orang bilang benar. Sedikit melenceng dari si kripto. Di beberapa tahun yang lalu dia bilang, ini waktunya lu beli sahamnya Tesla nih, waktu saham Tesla baru murah banget. Tapi gak ada yang mau dengerin dia. Banyak yang bilang, lu gila apa? Itu kan perusahaan baru. Gitu-gitulah. Perusahaan baru, produk masih ini dihina lah. Tapi ya memang ternyata kenceng banget kan sahamnya Tesla. Ya semoga harapan kita gitulah. Ya. Kan masih ada jeda berapa tahun? 9 tahun ya? 8 tahun ya sampai 2030 siapa tahu. Jadi 1 juta. Ngehold gitu. Ya boleh lah, 1 koin simpan aja. Nah, kita sedikit balik ya. Di tanggal 31 Maret ya sampai 1 Aprilan itu mulai tuh market turun. Ya. Ya, pelan-pelan tuh. Turunnya pelan-pelan. Betul. Nah, ini salah satunya ya. Jadi ada isu-isu negatif lah. Jadi sempat si bosnya tadi tuh, si Terra kan bilang mau ngumpulin $3 miliar Bitcoin ya. Sempat ada yang bikin isu, mungkin pengalihan isu atau semacamnya, atau memang dia sengaja bikin isu seperti itu. Ya kita nggak tahu lah. Tiba-tiba ada yang bilang, gue tuh bohong katanya, quote unquote ya, gue tuh bohong. Sebenarnya Bitcoin itu gak ada harganya apa segala macem lah. Ada yang bikin berita seperti itu. Dan gue tuh berencana ngejual semua gue punya Bitcoin yang udah gue punya, yang udah gue pegang nih. Sontak orang yang sebelumnya 3 hari sebelumnya beli berkali-kali sampai jutaan USD, tiba-tiba dikasih isu negatif itu, langsung ketakutan, langsung banyak yang sell off. Itu satu isu pertama. Isu kedua, Eropa yang tadi gue cerita sebelumnya. Kan Eropa pas lagi tengah-tengah ya, tanggal belasan Maret itu kan bilang mau ban. Ya. Tapi ternyata berubah pikiran. Akhirnya cuma ngebatesin. Nah itu juga berpengaruh tuh. Begitu sih. Nah terus gak lama seling beberapa hari kemudian kan mulai normal kembali. Karena si bosnya si Terra itu ya bilang, kita tuh harus punya faithfully ya, harus punya keyakinan penuh lah sama kripto ini. Dan kita berencana akuisisi sekitar $10 miliar katanya gitu. Jadi ya entahlah, ini mungkin entah permainan apa gimana, tapi ya kurang lebih seperti itu. Sama yang terbaru inilah 2 minggu terakhir ini isunya digerakin sama The Fed lah. Nggak lain nggak bukan ini. Dia lagi. Nggak pernah selalu berhasil lah. Nggak pernah gagal ngebikin kita kocar-kacir. Mulai dari akhir tahun lalu bilang mau bikin tapering lah. Terus bulan Maret dia naikin suku bunga. Nah, ini dia uniknya. Di bulan Maret itu cuma naikin suku bunga plus 25 BPS. Terus pas di April ini ya, pas awal-awal April mereka kan kumpul-kumpul lagi tuh. Meeting ulang lagi bilang kurang lebih ya,
Di di bulan Mei besok nih, kita mau naikin bunga plus 50 BPS lagi. Oke. Dan ditambah mereka mau ngurangin raca bank sentral mereka. Oke. Jadi mau ngebuang-buangin obligasi tuh yang sebelumnya mereka beli di negara-negara berkembang, mau dibuang-buangin, dipotong lah. Intinya dia mau nge-cut raca mereka sampai minus 95 miliar USD per bulan. Nah ini ngebikin orang tuh jadi apa ya? Jadi takut gitu. Kalau takut dan sebagainya. Pasti takut 95 miliar dolar loh. Iya. Kemungkinan bakal berpengaruh ke ekonomi yang lain. Nah, terbukti banyak bursa ya jatuh. SP jatuh, S&P jatuh, bursa-bursa Eropa jatuh. Salah satunya kripto juga jatuh. Iya. Jatuh tapi akhirnya sekarang turun ya balik lagi sideways lah. Sebelumnya kan naik tuh. Yang tadi kita bilang beritanya dibeli lah ya. Dibeli whale. Sekarang 40.000, 39, 40, 39 gitu-gitu aja sih. Jadi sangat sideways banget sih. Marketnya nggak gitu oke sih. Jadi memang kita harus, ya maksudnya tujuan gua update gini buat apa sih? Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana ya, buat siap-siap ikat pinggang lah. Karena udah ada isu kayak gini nih. Mau ditambahin bunganya lagi. Ini termasuk berarti untuk yang update untuk kedepannya begitu ya kurang lebih. Ini maksudnya kita siap-siap lah di minggu-minggu depan. Mungkin di bulan Mei lah. Kita harus siap-siap. Dengan segala macam, ya kemungkinan bisa turun. Nah itu ya bisa buat itu ya bahan teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan buat nambah beli di dip in kan lagi di bawahnya gitu. Kalau legalisasi pengenaan pajak di Indonesia ngaruh nggak? Kayaknya nggak ngaruh kayak. Gini. Terlalu small untuk satu ke dunia itu. Nah bener. Jadi gini, ada yang unik ya. Indonesia itu kan sebelumnya bilang mau nge-ban segala macam transaksi kripto. Ya. Negara tetangga kita nih, bener-bener negara tetangga kita si Thailand. Oke. Itu di tanggal kapan ya? Baru-baru ini kok. Baru-baru ini dia nge-ban. Bener-bener nge-ban segala macam transaksi dalam cryptocurrency, dalam mata uang kripto. Oke. Dan buktinya ketika Thailand nge-ban ya, Thailand kan cukup lumayan lah negaranya. Mau ketika nge-ban kripto, market gak bergerak. Maksudnya market ya tetap segitu-segitu aja gitu. Ya, berarti suaranya nggak ngaruh bro. Betul. Nah, termasuk kita di Indonesia nih nggak ngaruh. Jadi kalau ketika lu tanya, kira-kira ini kan mau dipajekin. Ya. Semua mau dipajekin. Ya. Bahkan kita isi OVO GoPay aja dipajekin. Ya. Luar biasa emang negara kita ini. Tapi maksudnya gini sih. Ya kan memang harus kena pajak. Kalau nggak kena pajak nggak bisa. Penerimaan negara dari mana? Ya sebenarnya ya agak susah sih ya. Maksudnya kalau kita ngomongin kayak OVO itu ya. Tapi kan sebenarnya ketika kripto ini kan salah satu kunci emasnya itu kan ya. Karena mereka kan terpisah, desentralisasi. Nggak ada ikut campur tangan pemerintah. Iya. Tapi pemerintah mau ikut campur. Tapi sekarang nih karena market ini kan bergeraknya luar biasa dahsyat. Iya. Dari yang beberapa tahun sebelumnya market cap-nya cuma berapa juta ibaratnya gitu ya. Sekarang udah berapa miliar karena gitu kan. Banyak ikut kan. Iya, jadi luar biasa bergerak sekali lah market kripto ini. Apapun yang terjadi pasti pemerintah pengen ikut campur. Betul. Nah, ketika satu negara misalnya kayak Indonesia ya bilang, kita mau pajak ini. Ya sebenarnya plus minus lah ya. Satu pasti yang mau dipajakin itu kan dari exchanger lokal. Iya. Yang mereka bisa punya akses ke sana. Betul. Tapi kalau kayak kita misalnya ya, lu sama gue kan mainnya di Binance nih. Kan nggak ada kantornya di sini. Apa yang mau kejar kita? Waduh, bahaya loh. Iya ya. Ya maksudnya gitu. Kalau yang exchangernya yang ada di luar negeri, ya mereka bisa pajakin apa. Jadi poinnya di sini ya even pemerintah bilang mau pajakin ya. Ya kayaknya nggak gitu menggerakkan itu sih. Euforia lokal aja lah. Euforia lokal aja betul. Ya, kurang lebih gitu. Luar negeri nggak terlalu ngaruh lah. Itu sih yang pengen gue wrap up sebulan gue pergi. Lu harus datang minggu depan nih, biar kita update minggu depan punya, biar kita tahu nanti tiap minggu tuh ada update apa terbaru. Bener, karena ya banyak banget sih yang terjadi ya, karena market kan lagi nggak jelas banget nih arahnya mau kemana. Oh iya. Kayak kita tuh hari ini nggak jelas banget. Kalau kita bener-bener pakai hati ya ngeliatin market itu kayak, aduh ini arahnya mau kemana sih? Kenapa tiba-tiba bisa tinggi banget? Kenapa rendah banget turun berkali-kali? Ya itu salah satunya tadi kita update ya. Penyebab tingginya karena ada yang beli, istilahnya whale lah. Tapi whale-nya kita tahu pelakunya siapa gitu. Kan biasa kalau di whale alert kan cuma bilang sekian juta dolar berpindah dari ini ke ini. Betul. Nah ini kita tahu nih siapa pelakunya kan. Jadi kita bisa ngomong,
oh ya penyebab naiknya ini. Terus penyebab turunnya juga yang kayak tadi, ada Eropa mau ngetatin segala macem, gitu-gitulah. Yeah. Dan yang terakhir ya sekarang ya sideway turun ya kita kan kondisinya ya karena Fed tadi sih. Oke. Di awal Mei nanti. Kalau ada punya uang tuh jangan langsung hajar sekarang. Kalau mau dikit dulu, nanti dikit lagi. Betul, karena kayaknya aja ya. Bener, kayaknya kalau kita lihat ya, ini sih ya ini disclaimer on ya. Cuma kalau yang gue duga-duga kayaknya di beberapa bulan ke depan ya. Bulan depan lah minimal. Bakal sideway sih. Bakal kayaknya sideway turun sih. Ya, sideway turun. Bukan turun anjlok ya, tapi pelan-pelan turun. Ini kelihatan kok. Ini aja udah kelihatan. Iya, rasanya sih bakal begitu sih. Apalagi ditambah kebijakan The Fed kan tadi. Secara profit trading tidak akan terlalu besar nih. Iya dong. Tapi kesempatan lah, maksudnya ketika kesempatan terbaik. Siapa tahu ada satu isu besar tiba-tiba bikin market pump kan, itu kan betul. Banyak. Jadi ya memang Oke, pokoknya minggu depan lu datang. Gua mau tahu. Oke. Thank you. Minggu depan kita update lagi. Ya, thank you. Welcome to CTC, a professional team for our money.